Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat, bisa bekerja dan juga bisa saling silaturahim pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini ya memang kita sengaja untuk apa ya, teman-teman semua terutama terkait sama bagaimana peningkatan nilai Scopus Index ya dari ini. Jadi kita ini Pak Sabarudin tergabung dalam riset group Community Livestock Pak, ya Community Livestock Research ya. Jadi memang anggotanya ini bukan hanya dari Fakultas Peternakan, tapi juga ada dari Fakultas Teknik, ada Fakultas Ilmu Komputer, ada juga yang dari VIA, ada yang dari Fakultas Hukum gitu ya. Nanti harapannya kita bisa berkontribusi lah di dalam penyelesaian masalah di lapangan, karena masalah peternakan itu tidak hanya masalah melulu tentang ternak, ternyata juga masalah tentang peternaknya, tentang sosial dan sebagainya. Jadi itu ya paling enggak profil dari kita ini ya di riset group Community and Livestock ini ya. Mungkin juga saya ingin kenalkan Pak Sabarudin ini ya kepada teman-teman di riset group. Jadi Pak Sabarudin ini reviewer nasional ya. Juga beliau sangat aktif dalam menulis karya ilmiah di jurnal-jurnal ya. Mungkin salah satu yang tertinggi ya di Universitas Brawijaya ya. Sehingga saya dengan beliau meminta ya dengan hormat untuk bisa berbagi ilmu share ya, terutama tentang bagaimana kita meningkatkan Scopus Index ya, karena itu yang menjadi kekurangan kita ini Pak di riset group ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sabarudin atas waktu dan juga ilmunya ya. Untuk selanjutnya nanti acara ini akan dimoderatori oleh Bu Rahmi ya dari Fakultas Ilmu Komputer ya. Oke, saya persilakan Bu Rahmi. Oke, matur nuwun Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Siti Aziza Amir selaku Ketua di Riset Group kami, yang saya hormati Pak Ahmad Saburudin untuk pemateri kita pada kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu sekalian anggota Riset Group CLSRG. Mohon izin perkenalkan, saya Rahmi dari Teknik Industri Pak Irfan Apunten dari Fakultas Teknik. Hari ini kita akan menyimak sharing dari Pak Ahmad Sabarudin. Kalau tadi saya lihat di Sinta, beliau indeksnya 18, Masya Allah, Barakallah Pak Sabar. Dan citasinya juga sudah mencapai hampir 1000, Pak Sabarudin. Semoga kegiatan kita hari ini bisa menambah ilmu bagi tim di Research Group, ya, supaya juga bisa memberikan sumbangsi ke Universitas Brawijaya begitu untuk peningkatan H-index ataupun peningkatan citasinya. Kami persilahkan Pak Sabarudin untuk memberikan pemaparannya. Waktunya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing dan diskusi di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tidak ya. Saya pun banyak belajar, jadi kita diskusi saja gitu. Nah, ini menarik juga tadi yang diungkapkan oleh Bu Rahmi juga tentang masalah X-index. Saya akhirnya sedikit mengubah slide ini. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, Bapak. Jelas, Pak Sabarudin. Jadi ini saya beri judul strategi meningkatkan jumlah citasi, karena dengan jumlah citasi inilah maka nanti X-index itu akan meningkat. Nah, ini saya sarikan dari berbagai sumber termasuk dari pengalaman pribadi. Nah, Bapak Ibu, memang saat ini
rating dari suatu artikel atau kualitas, bisa dikatakan nanti ini kualitas riset, itu ditentukan nanti pada jumlah sitasinya. Seberapa banyak jumlah sitasinya yang kita miliki. Itulah ratingnya sekarang. Dan juga bahwa di abad saat ini ya, di dunia akademik juga, bahwa universitas dan juga peneliti itu dievaluasi dengan ukurannya itu adalah berapa banyak jumlah karyanya disitasi gitu. Jadi ini sedikit sudah mengarah kepada kualitas. Ya. Jadi kualitas riset. Kualitas riset yang bagus akan menghasilkan kualitas artikel yang bagus. Ini yang sekarang. Ini kenapa universitas di Indonesia ya termasuk UB kita masih berat untuk melangkah ke top universitas di dunia karena sekarang ini kontribusinya riset ini sudah dinilai dari segi kualitas, bukan lagi adu banyak-banyakan gitu. Ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau kita adu banyak-banyakan ya, seperti yang kita berlomba di Indonesia saat ini adalah adu jumlah Scopusnya berapa begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh di artikel di UB. Bahwa yang saat ini yang jelas bahwa kualitas artikel itu yang menjadi yang penting dan jumlah sitasi ya, ini yang menjadi bahan evaluasi. Sitasi yang baik nanti akan meningkatkan X-index yang baik, ya akan meningkatkan X-index juga. Nah, kalau kita bicara tentang masalah indeks gitu ya, misalkan di indeks Google Scholar. Nah, Google Scholar ini hampir semua artikel di indeks gitu. Ya, baik artikel yang ada di dalam Scopus itu diindeks semua oleh Google Scholar kan begitu. Ya, yang di luar Scopus pun diindeks oleh Google Scholar. Jadi segala macam artikel itu sepertinya hampir semua diindeks oleh Google Scholar. Nah, Scopus sudah mulai memilih. Nah, kemudian ada juga indeks oleh Web of Science. Ya, dengan Web of Science ini saya bisa membuat suatu statement di sini bahwa semua artikel yang ada di Scopus dan Web Science itu diindeks oleh Google Scholar. Nah, hampir semua artikel yang ada di Web of Science itu akan diindeks oleh Scopus. Ya, tetapi di Web Science sendiri itu tidak semua, banyak artikel-artikel yang diindeks oleh Scopus, ya belum tentu diindeks oleh Web of Science. Nah, dari sini ya bisa kita asumsikan bahwa apabila kita memiliki suatu artikel yang diindeks oleh Web of Science, maka kemungkinan akan memiliki jumlah sitasi yang banyak. Nah, ini dan saya membuktikan gitu ya. Misalnya ini berapa sitasi rata-rata artikel kita yang ada di Web of Science, di Scopus dan Google Scholar. Ini saya memberikan contoh diri saya sendiri. Di Google Scholar itu saya memiliki dokumen ada 148. X-index-nya memang 22 di Google Scholar, sehingga rata-rata sitasi per artikel itu hanya 10, kurang lebih 10. Itu di Google Scholar. Nah, di Scopus, ya, saya hanya ada 84 dokumen yang ada di Scopus. X-index-nya 18. Ya, sehingga rata-rata persitasi itu adalah 12. Itu yang ada di Scopus. Sebaliknya yang ada di Web of Science, ya, jadi dari saya ada sebanyak 65 dokumen yang diindeks oleh Web of Science. Dan semua yang ada di Web of Science ini kebetulan diindeks oleh Scopus. Ya, ada di Google Scholar juga gitu. Dan ternyata di Web of Science di sini rata-rata sitasi per artikelnya itu adalah 14. X-index-nya sama, 18, sama dengan Scopus. Ya, Scopus 18 dan X-index di Web of Science juga 18. Jadi dari sini Bapak Ibu mungkin kalau selama ini kita selalu disodori bahwa artikel harus Scopus dan kita sekarang bisa memilih, menurut saya bahwa ada baiknya ketika kita mempublish suatu artikel itu ya kalau kita bicara indeksasi sebaiknya yang diindeks oleh Web of Science dan ketika diindeks Web of Science kemungkinan besar juga diindeks oleh Scopus. Ya, maka ini ternyata jumlah sitasinya memang lebih banyak begitu. Itu dari pengalaman yang saya mungkin ini tidak berlaku umum ya karena saya tidak melihat yang lain gitu. Karena jelas menurut saya jumlah sampel jumlah sampel artikel juga menjadi penting gitu. Nah, hanya kalau mengingat logika yang saya paparkan di slide pertama, maka kemungkinan besar untuk sitasi lebih banyak itu apabila artikel kita diindeks oleh di Web of Science.
Ya kan hampir semua yang diindeks website Web of Science itu diindeks oleh Scopus juga gitu, dan ya dipastikan diindeks kalau Google Scholar udah pasti karena semuanya masuk kan gitu. Oke, ini sedikit apa namanya ya saya anggap intermezzo gitu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan jumlah citasi yang akan berdampak kepada apa namanya X-index juga. Jadi ini ada suatu apa namanya Nobel pemenang Nobel gitu, dia mengatakan bahwa a paper can become highly cited because it is good science. Jadi good science-nya ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi apa? Kualitas di sini. Ya. Kalau ini kan hanya tambahan because atau ya because it is eye catching, provokatif or wrong gitu kan ya. Jadi yang salah pun bisa atau dia bersifat provokatif juga gitu. Memungkinkan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang good science-nya di sini. Ya, jadi mau nggak mau kalau kita akan ingin mendapatkan citasi yang banyak, maka paper kita harus good science, dan good science ini harus dari suatu riset yang baik juga. Nah, dan ini juga, jadi editor juga itu sangat menginginkan bahwa tidak ingin mempublish suatu paper dan kemudian papernya tadi kemudian tidak ada yang mensitasi. Sehingga di sini jurnal-jurnal yang baik itu memaintain standar yang tinggi ketika menerima suatu manuskrip gitu. Ya. Jadi bisa jadi mungkin yang diterima di situ sangat sedikit ya. Jadi untuk jurnal-jurnal yang bagus itu ya mungkin bisa jadi hanya 20% yang diaccepted, sehingga kalau kita mencoba untuk mengirim artikel kita ke jurnal yang baik dan ditolak, kita nggak usah sakit hati gitu ya, karena yang temennya itu jauh lebih banyak sebenarnya gitu. Jadi kita santai saja gitu ya, nanti kita perbaiki saja dan kita coba lagi untuk memperbaiki papernya dan kirim ke jurnal yang lain. Nah, penting juga kita garis bawahi ini ya. Jadi scientists should not publish their work just for pleasure, but to share knowledge by providing quality data and well-tested result to satisfy others. Ini adalah motivasi Bapak Ibu. Motivasi apa? Jadi kita melakukan publikasi, artikel kita itu jangan hanya untuk kesenangan pribadi, ya, tetapi bagaimana untuk memberikan kepuasan bagi orang lain juga. Artinya orang lain ketika membaca artikel kita itu senang gitu. Ya kalau udah senang ya udah itu akan digunakan sebagai referen. Nah, jadi dari sini bahwa kunci utama untuk mendapatkan high citation itu adalah kualitas. Jadi kualitas artikel kita yang berasal dari kualitas riset juga. Ini adalah strategi utama yang menurut saya kita tidak bisa strategi di sini kita menggunakan strategi yang dalam tanda kutip misalkan instan gitu. Jadi menyuruh orang semua untuk mencitasi seluruh mahasiswa kita atau siapa saja, ayo tolong dong citasi artikel saya. Jadi di universitas atau teman apa segala itu nggak baik. Ya. Jadi pertama yang harus kita tekankan di sini bahwa strategi utama adalah untuk mendapatkan high citation adalah kualitas dari riset kita. Dari riset yang berkualitas akan menghasilkan artikel yang berkualitas juga. Nah, ini sangat menarik bahwa kalau sekarang pun dengan banyaknya media itu memang sangat membantu termasuk media sosial gitu ya untuk kita mengiklankan hasil-hasil riset kita. Tetapi ini si profesor ini ya, jadi Peter Higg ini yang menemukan gut particle katanya. Ya, dia risetnya sangat baik apa segala ya pada zamannya itu ya nggak ada model sekarang internet apa segala gitu ya, tetapi karena kualitas risetnya itulah yang sangat membantu gitu yang pada akhirnya dia mendapatkan penghargaan dalam bidang sains. Ya ini agak lucu juga ini si Peter Higg ini dia menemukan yang dikatakan dalam tanda kutip ya tanda petik ya gut particle, tapi dia sendiri seorang yang ateis gitu. Ya, jadi lagi-lagi bahwa di sini kualitas adalah yang utama. Nah, ini 2 hari yang lalu, jadi saya ada workshop gitu dengan MIT. Ini salah satu profesornya ini mengatakan bahwa bagaimana untuk mendapatkan good science tersebut gitu ya. Jadi artikel kita.
Jadi ternyata untuk menghasilkan suatu riset yang sangat baik, maka mulai dari riset problemnya itu sudah harus kita maintain sejak awal, bahwa di situ dikatakan harus scientifically challenging and societal impact. Jadi secara saintifik memang memberikan tantangan dan memiliki dampak sosial yang besar. Dan di sini juga harus support open-ended research. Jadi di sini adalah bahwa riset-risetnya yang ada itu harus bersifat terbuka untuk dikembangkan secara terus-menerus, ya, untuk inovasi dan penemuan saintifik. Sama lah, misalkan open-ended question gitu kan ya. Jadi open-ended question itu kan istilahnya bukan yes or no gitu ya, tetapi bagaimana pertanyaan tadi terus berkembang sehingga menjadi sesuatu yang berkualitas. Dan ini yang terpenting tadi ketika Pak Irfan tadi cerita tentang riset grupnya, jadi sudah masuk Pak, sebenarnya ini sangat-sangat baik sekali. Bahwa di sini dikatakan bahwa kita harus belajar dan menemukan visi saintifik seseorang ya dari interdisciplinary research atau riset yang interdisipliner. Jadi mau nggak mau memang riset interdisipliner ini akan memberikan apabila kita menulis ya dari riset yang interdisipliner ini, maka akan memiliki setidaknya ruang space orang untuk membaca menjadi lebih luas gitu kan ya. Orang yang membaca juga akan lebih luas, komunitasnya akan lebih besar. Dengan komunitas yang lebih besar untuk mengakses tulisan kita, maka memungkinkan untuk meningkatkan juga citasi tadi. Nah, dan yang terpenting juga ini, ya, jadi akses untuk peralatan itu baik di lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini juga lagi-lagi ada kolaborasi. Nah, kita di UB aja akses untuk lokal aja kadang masih ada hambatan gitu kan ya. Nah, ini untuk menghasilkan sesuatu yang good science. Dan itu tadi strategi pertama, kualitas riset. Ya, kualitas riset yang baik, kemudian akan menghasilkan artikel yang baik. Nah, cara yang kedua juga ini yang merupakan yang utama adalah ini, publishing high quality paper in high impact scientific journal will be halfway of receiving citation in the future. Ini kata penulis di sini ya. Jadi kemudian ya kalau kita mempunyai riset yang bagus, artikel yang baik, kemudian publikasikan juga di jurnal yang memiliki impact yang baik juga, impact yang tinggi. Ini sudah dikatakan adalah setengah, gitu ya, halfway of receiving citation in the future. Gitu. Ya, jadi publikasikan di tempat yang baik. Sisanya hanyalah nanti bagaimana advertising dan kita mendiseminasikan dari artikel atau tulisan-tulisan kita. Nah ini, ya. Jadi artikel published in high impact factor journal increase the probability of getting cited. Ini di jurnal ini ya disebutkan. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha untuk dipublish jurnal baik. Jadi untuk mendapatkan citasi yang tinggi dan nanti akan berdampak pada action kita, maka ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah kita harus menghasilkan paper yang baik, kualitas yang baik, yang berasal dari riset yang baik. Dan kedua, dipublish pada jurnal yang baik juga, yang memiliki impact yang tinggi. Ini adalah strategi utama. Sedangkan strategi tambahan lainnya untuk meningkatkan citasi, ya. Jadi di sini semua bukan dengan cara-cara yang instan, gitu. Nah ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contoh adalah, ya, ketika kita menuliskan nama kita, nama dan afiliasi itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Ya, jadi kenapa ini? Konsistensi memfasilitasi kemudahan untuk tracing atau searching. Ya. Jadi ini saya hanya memberikan contoh. Jadi nama saya misalkan ya udah Sabarudin Ahmad, ya udah gunakan terus gitu. Ya. Jadi misalkan terutama yang 3 nama itu, yang 3 nama kadang ditulis lengkap, kadang yang tengah disingkat gitu kan ya. Sebaiknya konsisten di situ. Ya, oke. Kemudian pada tulisan kita, ya pada abstrak misalkan, itu harus diberikan frase-frase kunci. Ya, kenapa? Ya harus ada frase kunci di situ. Ini
Ya, search engine and citation tracker di sini umumnya melakukan pencarian atau identifikasi pada abstrak dari artikel kita. Ya, jadi ini search engine. Ya, jadi umumnya pada mencari kata-kata kunci itu justru ada pada abstrak. Sehingga frase-frase kunci itu harus dipastikan ada di dalam abstrak dari artikel kita. Nah, kemudian juga gunakan keyword yang baik pada abstrak. Ya, kenapa? Keyword itu penting untuk proses pengindekan. Ya. Jadi akan lebih mudah untuk dilakukan identifikasi dan mudah sitasi. Oleh karena itu, keyword yang kita harus gunakan itu harus spesifik dan hindari penggunaan singkatan-singkatan yang tidak umum atau sesuatu yang bersifat sangat general. Ya. Inilah pentingnya keyword. Jadi sangat penting sebenarnya Bapak Ibu untuk keyword itu bukan hanya kita asal tulis aja, enggak. Ya, ini juga penting untuk terkait dengan citasi juga. Ya, karena keywordnya ada di abstrak juga gitu ya, sehingga search engine juga akan melakukan pencarian di sini. Oleh karena itu maka harus bersifat spesifik, hindari singkatan-singkatan yang tidak umum atau yang general term. Ya, ini contoh kalau misalkan bad keyword hanya ditulis NRG1, LD, SNP, apa yang nggak jelas gitu. Atau ini ya association gitu, itu kan sangat umum gitu kan ya. Jadi tulislah yang lebih spesifik untuk abstrak. Oke. Kemudian juga gunakan kata atau frase pada judul yang mencerminkan, saya katakan ini merek dagang kita gitu, atau sebenarnya riset interest dari penulis secara konsisten. Apa sebenarnya yang akan kita jual dari riset-riset kita gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita akan menulis judul pun itu tuliskan ada frase-frase penting yang ada di situ sehingga orang akan mudah untuk mencari. Misalkan si ahli dalam bidang ini, di bidang tersebut muncullah nama dia semua. Nih, sama halnya misalkan orang memberikan kayak lambang seperti ini ya. Kalau lambang seperti yang di atas di sini orang sudah tahu ini produknya Apple kan gitu. Yang bawah ini BlackBerry kan gitu. Yang udah tahu ini produk Apple, orang tahu semua gimana kualitasnya. Jadi ini ibaratnya merek dagang kan gitu. Nah, ini sebagai contohin dari tulisan saya sendiri, ya. Saya banyak tentang kitosan, ya. Ada salah satu penelitian saya, penelitian saya tentang kitosan. Jadi ini semua muncul kata kitosan. Ini juga, ini ada bergeser ya. Ini muncul kitosan semua itu akan dimunculkan semua. Ya. Oke. Kemudian strategi berikutnya adalah kita, ya ini agak narsis ya, tapi memang ada fasilitas untuk ini gitu. Jadi kita mempublikasikan diri kita. Jadi bisa menggunakan arsip artikel di personal atau di personal blog ya, itu bisa. Dan kita harus mengupdate terus-menerus. Kemudian yang paling enak itu adalah ditaruh di open access repository. UB juga punya di sini sebenarnya. Ya. Kemudian di academic social networking site. Kemudian kita membuat CV online. Jadi contoh misalkan di WordPress, di Researcher ID, ya, kemudian di SearchGate, di Pablon, ini sangat bagus juga ya, Pablon. Kemudian apakah kemudian kita mengisi satu persatu terkait dengan kita? Tidak. Karena apa? Semua ini bisa berhubungan satu sama lain. Tinggal satu klik dilakukan sinkronisasi. Seperti Pablon misalkan, Pablon ini juga akan terkait dengan Web of Science, akan terkait dengan ORCID ini, ya. Kemudian terkait juga dengan yang lainnya. Ya, jadi pada Pablon ini mencatat semua artikel kita yang ada di Scopus, yang ada di Web of Science. Kemudian juga kalau kita melakukan review juga, ya mereview artikel juga bisa dilihat datanya di Pablon. Ya. Nah, dari sini kan ini akan menambah ini sama halnya kita mengiklankan ya atau mendiseminasikan hasil-hasil penelitian atau riset kita. Jadi dengan menggunakan media-media seperti ini. Ya. Kalau nggak salah sekarang kan kita diminta ya untuk mengisi Pablon juga ya, untuk di Dikti. Nah di Pablon juga kita bisa membuat nanti CV online juga. Ya, jadi ini sangat baik. Nah kemudian mempublikasi di open access jurnal. Ini juga mungkin dapat meningkatkan citasi. Tapi di open access jurnal pun harus open access jurnal yang baik.
Ya, ini salah satu contohnya misalkan di PLOS ONE ya, atau di Scientific Report di sini. Ini salah satu contoh open access jurnal yang baik. Kenapa? Karena di sini ya, kenapa open access mungkin dapat meningkatkan citasi? Karena dapat meningkatkan visibilitas. Jadi semua orang bisa melihat, walaupun mungkin kita perlu membayar yang cukup mahal gitu. Ya. Jadi saya katakan di sini mungkin, karena kalau open access-nya di situ kurang baik, itu juga jumlah citasinya juga tidak begitu tinggi juga. Seperti yang saya katakan di depan, bahwa untuk mendapatkan citasi tinggi, strategi utamanya adalah publish-lah di jurnal yang baik juga. Nah, ini contoh kita lihat untuk di UB. Jadi saya melihat tadi malam ini data di UB. Jadi UB itu punya ada 7.091 dokumen, dan dokumen UB terbanyak itu ada di sebagian besar proceeding. Yang pertama IOP Conference Series Earth and Environmental Sciences. Di sini ada dokumennya sampai 759, ini terbanyak. Kemudian AIP Conference Proceeding ada 338. Kemudian yang IOP Conference Science Engineering 291. Jadi UB ini 1, 2, 3, 4 ini dikuasai oleh proceeding semua. Baru yang kelima ini Agrivita, ini jurnalnya sendiri. Ya, kita lihat bahwa yang IOP ini ya, yang IOP Conference Series yang Earth and Environmental Science ada 759 dokumen. Ya. 759 dokumen, tapi jumlah citasinya hingga sekarang baru 423. Artinya hanya ada 0,56, tidak sampai 1 per paper. Artinya di sini banyak sekali yang tidak mendapatkan citasi. Ya. Kemudian ini contoh yang jurnal lain, UB sangat banyak nih, setelah Agrivita saya tidak melihat karena jurnalnya kita sendiri gitu ya. Ini di apa nih, di Chemtech Research gitu ya. Di sini ada 84. Ya, ada 84 artikel, jumlah citasinya 154. Jadi tidak sampai 2 per artikel. Itu pun banyak yang self citasi di sini. Ya, kalau saya cek, jadi ada yang seseorang misalkan ya, anggap dia mungkin pembimbingnya gitu, publish salah seorang mahasiswanya publish, kemudian nampaknya semua bimbingannya mencitasi tersebut gitu. Jadi self citasinya sangat banyak gitu. Yang ini. Ya, ini bahwa ini adalah menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan reputasi UB ya, dengan publish di tempat-tempat yang atau di jurnal-jurnal yang baik ya, tidak hanya untuk UB karena ini juga sangat berguna untuk kita sendiri. Peluang untuk meningkatkan citasi juga lebih besar, kinerja kita juga akan naik. Ya, saya tahu Bapak Ibu memang sangat sulit ya dengan kondisi kita saat ini, saya pun juga demikian. Tuntutan antara antara kondisi yang ada dengan tuntutan yang harus dipenuhi kadang kurang match begitu ya, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan yang perlu kita atasi terus-menerus. Tapi yang terpenting mudah-mudahan semakin ke depan akan semakin membaik. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah kita mempublikasikan artikel secara tim, ya. Tim author artikel, dan ini juga publikasi bersama dengan international authors. Inilah makanya kolaborasi itu penting. Nah, kalau kita bisa publikasi sama peraih Nobel itu biasanya ya ada namanya dia kan ya, sudah ngetop gitu kan ya. Maka biasanya citasinya juga akan banyak. Tapi intinya bahwa yang saya tekankan di sini adalah kita mencoba untuk kolaborasi internasional, ada international authors-nya di situ gitu, maka kemungkinan citasi juga banyak. Jadi research group ya ini ya tadi sudah Pak Irfan bicara ya, dengan berbagai bidang yang interdisipliner ya, maka itu sebenarnya sangat baik. Ini ada suatu statement ya yang menyatakan bahwa paper with international co-authors are cited up to 4 times more often than those without international co-authors. Jadi dia mengatakan bahwa sampai 4 kali lebih banyak daripada tanpa international co-authors. Ya, intinya di sini international research collaboration itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, satu lagi ya strategi yang untuk meningkatkan citasi, referen. Ya, gunakanlah referen yang baik. Gunakanlah referen dari jurnal-jurnal yang baik. Ya, ingat bahwa apabila kita artikel atau referen yang kita baca itu bisa juga mencerminkan kualitas dari riset kita.
Ya kalau risetnya artikelnya yang kita baca adalah dari tulisan-tulisan yang sangat baik, ya kemungkinan besar kita akan menghasilkan riset yang baik juga. Gitu. Nah, kemudian ini tadi yang interdisciplinary research gitu ya. Maka memungkinkan di sini publikasi yang dihasilkan tadi mempunyai reader atau audiens yang lebih luas. Ya, inilah pentingnya sehingga dengan cara ini maka kita mungkin kapasitasi dan juga index akan meningkat dengan lebih cepat. Jadi benar yang tadi grup risetnya Pak Irfan dari berbagai macam disiplin gitu. Ya, karena dengan berbagai disiplin tadi akan memiliki impact, ya societal impact yang lebih besar. Nah, ini contoh publikasi saya. Jadi ini dari berbagai macam bidang nih, ada yang kedokteran, ada yang orang kimia, ada yang ya. Jadi kalau kita lihat judulnya di situ ada quantum dot ini mencakup nanomaterial. Di sini ada adipose stem cell ini mungkin mencakup di ilmu-ilmu molecular science mungkin ya, di kedokteran, di biologi atau yang lainnya. Mencakup di bidang kimia juga metal komponen ya. Di sini metal komponen yang dideteksi dengan ICP-MS. Jadi berbagai bidang. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian strategi yang lain juga adalah yang menghadiri conference. Jadi kalau kebanyakan mungkin yang masih belum bisa kita hindari, kita menghadiri conference itu tujuan utamanya adalah seringkali mendapatkan sertifikat itu saja gitu ya. Itu tidak bisa kita hindari, masih sering terjadi. Tapi sebenarnya bahwa kita niatkan saja ya ketika kita hadir conference ya untuk sharing knowledge di situ. Mempresentasikan hasil-hasil penelitian kita, kemudian kita mengkomparasi dengan penelitian orang lain bagaimana, ya kemudian kita di situ berbicara dengan orang lain juga untuk meningkatkan kualitas dari riset yang kita lakukan. Nah, ini yang harusnya digayakan. Ya, kalau kita lihat di sini kan seringkali ya menghadiri conference selesai hadir presentasi selesai dapat sertifikat udah selesai beres gitu kan ya. Nah, mungkin budaya ini yang perlu kita perbaiki sehingga ketika kita menghadiri konferensi itu kita justru di sini terjadi sharing knowledge bahkan mungkin kerjasama yang mungkin bisa kita wujudkan. Ini salah satu contoh ya kalau kongres dalam suatu conference dihadiri di situ para peraih Nobel gitu kan ya. Kemungkinan di situ Bapak Ibu peneliti top juga akan datang, editor jurnal yang top pun itu juga akan datang, yang mereka juga suatu peneliti. Disitulah kita bisa berkomunikasi. Gitu. Ya, ini pentingnya untuk hadir di conference. Ya, mungkin itu yang bisa saya share dan berikutnya kita bisa berdiskusi. Baik. Terima kasih banyak Pak Sabarudin atas sharing dan beberapa tips ya terkait strategi tadi bahwa kita berangkat dari penelitian yang berkualitas gitu sehingga dipublikasikan di tempat yang baik dan harapannya bisa disitasi oleh banyak orang untuk meningkatkan its index. Jadi saya keingat bahwa kita pun sebenarnya secara individu ataupun di program studi masing-masing juga ada kontrak kinerja dengan fakultas dan rektor untuk jumlah sitasi begitu memang tanggung jawab kita juga. Monggo Bapak Ibu jika ada yang bertanya, baik. Ini Pak Sabarudin ada pertanyaan dari Bu Aziza, bertanya terkait sama Publons tadi ya, bagaimana sistem kerjanya ya Pak sehingga bisa narsis lewat Publons gitu. Baik, jadi yang langkah pertama berarti kita harus masuk ke Publon tersebut, gitu. Kemudian sebenarnya kalau Bapak Ibu punya akun di Gmail itu bisa langsung membuka Publon dengan menggunakan akun Gmail kita. Nah berikutnya di situ nanti ada sebenarnya kita sudah direcord ya, sudah ada recordnya tentang publikasi kita sudah ada record, nanti kita tinggal pilih saja mana publikasi kita, tinggal dipilih. Kalau bukan ya udah jangan kita pilih, kan mungkin ada nama yang sama gitu kan gitu. Nah berikutnya kalau Bapak Ibu mereview juga, kalau kita mereview jurnal nanti hasil reviewnya kan pasti kita mendapatkan email dari editor, tinggal di forward aja ke Publon, maka nanti Publon akan membuat catatan, nanti akan dievaluasi oleh Publon, kemudian nanti akan ditayangkan di situ berapa jumlah artikel yang review.
Nah, di Pablon itu juga langsung terkoneksi dengan Web of Science juga gitu. Dengan Web of Science, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel-artikel Bapak Ibu yang disitasi oleh Web of Science juga langsung di situ. X-index-nya juga ada. Jadi yang pertama ya tinggal buka akunnya saja di situ, menggunakan Gmail bisa. Ya, saya kebetulan membukanya dengan ya gmail.com. Ya, tinggal dipilih di situ, kita masuk dengan gmail.com. Berikutnya kita tinggal memaintain saja yang ada di dalam apa namanya, di dalam Pablon tersebut. Ya, jadi nanti yang bisa kita dapatkan dari Pablon ya selain jumlah artikel kita secara keseluruhan bisa didapatkan. Kemudian yang ada di Web of Science itu bisa kita dapatkan, X-index bisa kita dapatkan, rata-rata juga rata-rata sitasi dari kita bisa didapatkan. Ya. Dan kita bisa membuat CV online juga di situ. Ada nanti tinggal 3 klik ya untuk bikin CV sendiri, udah akan muncul sudah gitu. Dan nampaknya kalau nggak salah di Sinta sekarang kalau nggak salah kan kita diminta juga untuk apa namanya data yang di Pablon juga, seingat saya. Ya, di Sinta yang punyanya Kemendistek ya benar, yang Sinta punya Kemendistek. Ya. Iya Pak, saya sudah bikin gara-gara diminta untuk jadi editor di jurnal di Lamongan itu loh Pak. Cuman selama ini saya cuman punya akun gitu aja, tidak pernah saya manfaatkan banget gitu. Makanya ingin tahu pemanfaatannya gitu. Hanya punya password sama username sama password aja, belum memanfaatkan gitu. Ya nanti coba saya utak-utak lagi. Terima kasih Pak. Iya, iya. Saya bisa nanya nggak? Enggak, Pak Irfan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sabarudin ya, materinya terus terang aja saya banyak hal yang baru buat saya ya, terutama bagaimana kita mengumumkan lah, katanya mempublikasikan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita tulis ya. Tapi memang tadi masalahnya itu tadi ya, dengan keterbatasan lah ya, mungkin bahasa Inggris kita, kemudian juga ya dimulai dengan kualitas dari penelitian kita ya, kemudian juga hal-hal kecil tadi masalah keyword ya, masalah mengambil kata kunci ya, saya juga sekarang baru agak mengerti ya, sehingga memang kita tidak sembarangan membuat keyword itu. Ya, banyak kiat-kiat di sini yang barangkali bisa membuka mata kita gitu ya, bahwa sebenarnya kita selama ini banyak menyepelekan hal-hal yang sebenarnya penting ya. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Sabarudin. Oke, pertanyaan saya Pak terkait mungkin ini tadi Pablon ya, mungkin ResearchGate ini Pak, ResearchGate. Saya kebetulan ikut Pak di ResearchGate itu ya. Memang ada pemberitahuan di sana, kita tulisan kita disitasi dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa yang meminta full paper gitu ya dari apa yang sudah kita tulis gitu loh. Apakah kalau kita ingin meningkatkan sitasi atau H-index tadi itu, apakah kita harus melayani semua apa yang mereka minta itu, Pak? Saya minta full paper, minta dan sebagainya itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, baik Pak. Ya, apakah harus melayani semua? Ya, kalau memang tidak bisa kita penuhi, ya mau gimana lagi gitu, Pak. Tapi justru di situ, Pak, karena kadang orang untuk tidak mempunyai akses gitu ya untuk mendapatkan artikel kita, dan disitulah mereka minta gitu. Kalau saya biasanya melayani, kalau mereka minta artikel saya full paper, saya kirimkan. Toh intinya yang dilarang itu adalah jika kita memperjualbelikan artikel. Ya, kita tidak memperjualbelikan kan gitu. Jadi itu tidak ada masalah gitu sebenarnya. Nah, kemudian juga sebenarnya publisher itu untuk jurnal-jurnal yang non open access, yang bukan open access, itu memperbolehkan kita mempublish ya dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita tampilkan saja manuskrip kita aslinya di tempat lain, itu nggak ada masalah. Tapi nanti kita berikan link yang sudah ke tempat yang publish-nya gitu. Jadi misalkan kita punya diterbitkan oleh Wiley misalkan ya, jurnal yang diterbitkan oleh Wiley gitu kan ya, udah kita kasih linknya saja di situ, tapi di situ yang kita berikan adalah manuskrip kita itu tidak dipermasalahkan oleh publisher. Ya, jadi selama bisa kita lakukan, kita berikan saja gitu, karena
apabila banyak orang yang membaca artikel kita, kan berarti meningkatkan peluang untuk disitasi. Jadi kita hanya bisa bicara peluang memang Pak di sini. Tapi ada juga yang di Segit itu justru meminta saya karena dia orang India pernah ya. Dia menjadi peneliti di Amerika. Kebetulan saya mensitasi artikelnya gitu kan ya. Nah, rupanya di Amerika juga diperlukan rekognisi pengakuan gitu ya. Pengakuan untuk seorang peneliti karena memang di Amerika itu kalau nggak salah untuk meningkatkan kita bisa pangkat gitu ya. Anggaplah kalau di sini pangkat jabatan fungsional itu memerlukan pengakuan dari 12 ilmuwan di luar dari di luar institusinya gitu. Setidaknya 12. Kemudian di institusinya yang diperlukan itu pengakuannya hanya 4 atau 5 orang saja gitu. Nah, rupanya itu ya saya bilang saya tidak kenal Anda, jadi saya nggak bisa memberikan. Kan tidak tahu saya hanya mensitasi gitu kan ya. Itu. Jadi tidak harus semua ya Pak ya. Ya Pak, karena memang sering itu ada yang meminta full paper gitu loh ininya. Jadi bisa dikasihkan yang ininya manuskrip aslinya aja gitu Pak ya. Iya, iya. Dan untuk yang publish ininya kita kasih link saja gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sabarudin. Ini tadi sebenarnya saya juga mau bertanya terkait yang strategi nomor 6 tadi nggih. Di slide dipaparkan bahwa open access itu kita juga harus memilih jurnal yang berkualitas dan masih ada kata mungkin bahwa itu adalah jurnal yang berkualitas, sehingga saya penasarannya kalau kita nggak mempublish di yang open access ya saya keponya Pak Sabarudin bisa sampai hampir 1000 itu apa saja, gimana triknya begitu bisa disitasi sekian ratus ya hampir 1000 gitu. Ini jujur Pak Ibu ya, sebenarnya kalau artikel-artikel saya sendiri itu justru yang tidak open access itu yang justru lebih banyak dibandingkan yang open access gitu. Oh, Masya Allah, ya. Justru yang tidak open access itu yang lebih banyak gitu. Ya kalau saya perhatikan di jurnal-jurnal saya yang tidak open access, umumnya di situ adalah ada international authors-nya. Di situ. Jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa ya international author itu juga sangat mendukung gitu ya. Dan di jurnal yang tidak open access justru di situ memang kualitas jurnalnya juga lebih baik. Nah, sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu jurnal-jurnal yang tidak open access gitu ya. Karena tidak open access itu kita justru tidak kita tidak perlu membayar apa-apa gitu kan ya. Tapi memang jurnalnya memang kebanyakan saya bisa mengatakan sebagian besar jurnal-jurnal yang tidak open access itu lebih baik dibandingkan jurnal-jurnal yang open access. Ya, sebagian besar. Jadi makanya saya katakan sebenarnya kalau dari teoritis ya secara teoritis kan bahwa jurnal open access itu meningkatkan visibilitas kan. Semua orang bisa melihat. Tetapi harus kita garis bawahi gitu ya bahwa pilihlah jurnal yang walaupun open access tapi dia adalah jurnal yang mempunyai reputasi yang sangat baik. Dan jurnal open access dengan reputasi yang sangat baik, itu juga nembusnya sangat susah juga gitu ya. Jadi ada salah satu jurnal jadi mahasiswa saya, jadi itu di jurnal open access juga, ya lumayan gitu, jadi citasinya juga ya bisa saya katakan lumayan gitu. Jadi baru terbit, itu sudah ada citasinya sampai 2 gitu kan, itu kan bagus sudah gitu. Ya. Jadi makanya saya katakan di situ mungkin dapat meningkatkan ya karena dari secara teoritis meningkatkan visibilitas, tapi kita harus pilih yang baik. Saya memberikan contoh beberapa artikel yang ada di UB gitu kan sebagian besar yang jurnal-jurnal open access yang sebenarnya kurang baik ya dan terbukti citasinya itu sangat rendah gitu. Ya. Kalau proceeding biarpun sangat banyak ya ternyata sangat rendah sekali itu citasinya gitu. Kenapa? Karena proceeding itu umumnya banyak penelitian yang belum selesai gitu kan ya sehingga orang biasanya hanya baca singkat tapi nggak disitasi gitu tetap. Ya. Makanya mungkin kebijakan-kebijakan terkait proceeding mulai berubah juga kan sekarang gitu.
Ya, tapi kemudian ya dari hasil diskusi ini jangan kemudian menjadi beban oleh Bapak Ibu gitu. Nanti malah jadi nggak nulis gitu ya. Jangan nanti repot gitu. Enggak gitu. Kita yang terpenting ya, udah kita publish aja dulu gitu ya. Publish dulu. Kita publish dulu aja. Ya karena kita menyadarilah banyak keterbatasan juga gitu. Ya mungkin itu Bu Rahmi. Ini ada pertanyaan juga ini. Oke, mohon izin saya bacakan pertanyaan dari Bu Jessi. Ini beliau termasuk peneliti junior, sama seperti saya, Bu Jessi. Pengalaman riset tidak banyak, membimbing mahasiswa juga belum, karena belum membimbing S3 begitu. Mungkin saya lebih ke pengalaman Bu Jessi cukup mengalami kesulitan ketika akan menentukan artikel yang akan dipublish, sehingga sekaligus kurang percaya diri, dan mau tidak mau pilih cari publish ke jurnal yang cepat. Di sisi lain saya menyayangkan sebetulnya Pak Sabarudin dan sangat ingin mempublish ke jurnal yang terindeks Scopus atau bahkan bisa ke Q1 begitu mungkin ya, ataupun ke Sinta 2. Lalu dengan saya belum membimbing sehingga tidak yang mensintasi, mungkin Pak Sabarudin memiliki saran Pak terkait ini kita keterbatasan dari segi bimbingan. Begitu, monggo Pak Sabarudin. Iya Bu Jessi, ya santai aja Bu, jangan nggak percaya diri aja Bu, kita coba. Saya pun semua itu kan dimulai dari proses yang nol gitu Bu ya. Jadi pengalaman saya ketika publish pertama itu ketika mahasiswa, jadi ini mungkin bisa, kita kan memiliki kolega Bu. Jadi kolega yang sudah berpengalaman itu menjadi penting. Kalau saya kebetulan dulu publish ketika menjadi mahasiswa mulai saat S2 gitu. Jadi ini saya cerita saja. Bahkan saya tidak tahu penelitian saya itu bagus atau tidak, itu nggak ngerti. Saya jujur hanya ngerjakan karena saya nggak paham apa-apa masih gitu. Ya jadi saya kebetulan saat S2 gitu langsung ke Jepang. Kemudian di situ meneliti ya, dan saat itu masih apa yang saya pelajari itu jauh berbeda gitu ya dengan ketika saya S1 di Kimia UB saat itu. Jadi menjadi orang ya dalam tanda kutip saya mungkin paling underdog di situ karena di situ banyak mahasiswa asing lainnya gitu. Dan menurut saya seperti paling ketinggalan. Saya juga nyampe ke sana diajari mencuci Bu, pertama yang diajarin itu. Ya, jadi diajari mencuci alat-alat itu. Karena menurut mereka saya mencucinya nggak benar gitu kan ya. Coba bayangkan Bu. Di situ tapi ya saya belajar gitu, terus saya belajar. Kemudian meneliti, saya tidak tahu pokoknya melakukan penelitian berhasil atau tidak. Ketika saya presentasi di depan pembimbing saya dikatakan, kamu berhasil, ini yang saya cari sudah lama belum ketemu, kamu berhasil. Di mana berhasilnya saya nggak ngerti ya. Setelah dijelasin lama baru saya paham. Terus yang pembimbing bilang, kamu tulis sekarang. Nulis pertama, seperti apa rasanya nulis gitu. Bagi saya saat itu adalah, oke, saya orang yang tidak tahu apa-apa. Yang terpenting bahwa kuncinya adalah bahwa yang pertama saya harus menjadi draft dulu, draft tulisan. Tanpa jadi draft maka saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tulis. Draft jadi saya kasihkan ke pembimbing. Nah, jadi kalau Ibu Jessi bisa kan kolega banyak juga ya. Kolega banyak yang lebih senior yang punya pengalaman. Kasihkan aja ke koleganya untuk ngecek. Nah, kalau saya saat itu pembimbing ngecek. Nah, ketika dicek oleh pembimbing, dikembalikan ke saya yakin bahwa saya itu ngeprint dengan tinta warna hitam. Tapi yang dikembalikan ke saya, Bu, merah semua, Bu, bahkan ya. Sampai di belakangnya itu di belakang kertasnya pun tulisan orientan merah semua, Bu. Dikoreksi habis-habisan. Ya udah, saya perbaiki lagi. Terus sampai 3 kali, 4 kali. Ini kuncinya, revisi gitu. Dan pada akhirnya publikasi pertama saya itu sudah masuk di jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier di Analitika Kimika Akta namanya. Salah satu jurnal yang top di bidang saya saat itu gitu. Ya. Sangat susah gitu. Tapi akhirnya bisa gitu kan ya. Jadi menurut saya tidak usah minder menurut saya gitu. Bingung ngirim kemana? Kita coba saja Bu. Karena apa? Kalaupun ditolak, ya kalau ke jurnal-jurnal yang baik Bapak Ibu, kita ditolak, tidak mungkin hanya dikasih komentar tulisan Anda tidak layak, tulisan Anda tidak memiliki novelty, decline langsung atau di reject langsung. Enggak. Tapi pasti diberikan masukan-masukan yang sangat banyak. Nah, ketika kita diberikan masukan sebelum publish lagi, jangan langsung dikirim gitu ya. Kita
perhatikan masukan-masukan dari reviewer tadi, walaupun ditolak, gitu kan ya. Kita perbaiki artikel kita, setelah diperbaiki, baru kirim ke jurnal yang lain. Ya, insya Allah itu sudah tulisan kita sudah jauh lebih bagus, Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun ditolak, it is not the end of the world, katanya. Jadi saya pun juga ditolak, ya beberapa kali, sering juga gitu ya. Saya juga sebagai reviewer juga sering kali nolak juga. Di jurnal-jurnal yang bagus Bapak Ibu, ya saya katakan tadi ya, paling yang diterima itu mungkin 20%-an, 25% juga, lebih banyak yang ditolak. Track record saya hingga sekarang itu 80% reject, saya mereject. Tapi itu jurnal-jurnal yang bagus gitu kan ya. Kalau di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UB, semua kan sifatnya adalah kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Lain diberi kesempatan tetap ya, tapi kan tulisan menjadi lebih bagus. Tapi kalau jadi jurnal yang jurnal-jurnal yang baik itu, jurnal top itu, mereka sudah kebanjiran manuskrip yang berkualitas. Sehingga biasanya sangat strict memang. Tapi walaupun strict, Bapak Ibu ditolak nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat baik. Ya. Saya kalau memberikan masukan, misalkan jurnalnya jelek banget gitu kan ya, harus memberikan masukan, komentar saya itu bisa sampai 2 lembar per poin-poinnya itu bisa sampai 20 poin itu. Padahal itu akhirnya di-reject ya. Ya, tapi itulah fungsi dari kita ada komunitas ilmiah gitu kan, tujuannya adalah untuk saling memperbaiki kan gitu. Ya. Gitu ya Bu Jesi, jangan minder, jangan, nggak apa-apa Bu. Ditolak nggak masalah, nanti kita perbaiki lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing Bu Jesi. Nggih, matur nuwun Pak Sabarudin. Ini ada Bu Azizah terkait tadi ya, kalau di research group ini melakukan penelitian multidisipliner gitu, sangat bermanfaat. Betul Bu ya, kalau biasanya ditolak terus baper, terus motong, terus nggak nulis lagi ya. Gitu. Jangan Bu ya, dengan baper yang putus asa. Biasa saya pun juga sering loh Bu. Ditolak ya kita pelajari komentarnya gitu. Oh begini, udah kita perbaiki. Biasanya malah ditaruh di ini Pak, ditaruh di folder tertentu, nggak mau ngelihat lagi, sudah sakit hati. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Mohon izin Pak Sabarudin, tadi Bapak mengatakan kalau kita nyari jurnal yang bereputasi, ngapunten, untuk kita melihat kriteria apa sih bahwa jurnal ini itu dikatakan bereputasi, dari impact faktornya atau yang lain gitu? Gini Bu, memang ini ada memang kalau kita mau benar-benar eksak itu kan sangat susah gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan pedoman yang didikti juga gitu kan, dikatakan jurnal bereputasi adalah jurnal yang terindeks di Scopus kalau nggak salah ya, dari Scopus, dan memiliki SJR, saya lupa, sudah ada SJR-nya atau impact-nya kan begitu. Itu pun sebenarnya bisa kita gunakan gitu kan ya. Walaupun mungkin ada yang protes juga nanti. Loh, buktinya ada yang di Scopus tapi ini mempunyai SJR juga tapi masuk predator kan gitu. Karena ada begitu. Oke. Sebenarnya apa yang kriteria oleh dikti tersebut itu tidak salah menurut saya. Jadi kita menggunakan standar, oke, ini diindeks oleh lembaga pengindeks yang sangat baik, yang bereputasi. Oke, contoh yang bisa kita gunakan adalah memang Scopus dan Web of Science gitu ya, terindeks di situ. Kemudian memiliki impact factor atau SJR. Nah, memang kalau saya tadi mengatakan bahwa saya ada himpunan gitu antara Google Scholar, kemudian Scopus dan Web of Science, itu memang yang diindeks oleh Web Science itu memang lebih baik ternyata dibandingkan Scopus, apalagi dengan Google Scholar. Sehingga mungkin kriteria terpentingnya mungkin kita cari adalah, oke, ini terindeks oleh Web of Science dan memiliki impact factor, itu barangkali cara yang paling singkat. Ya, sekecil apapun impact faktornya tersebut, apakah 0, dan jarang, walaupun jurnal tadi sudah diindeks oleh Web of Science, belum tentu memiliki impact factor. Ya, karena di situ ada kriteria evaluasi yang ketat di Web of Science. Dan saya katakan tadi bahwa hampir semua jurnal yang diindeks oleh Web of Science, artikel yang diindeks oleh Web of Science akan diindeks oleh Scopus. Hampir semua. Hanya sedikit yang tidak diindeks, hanya diindeks oleh Web of Science tapi tidak Scopus, itu sangat sedikit. Ya,
Berbeda dengan sebaliknya, ya banyak jurnal atau artikel yang diindeks Scopus itu tidak diindeks di Web of Science, sehingga bisa dikatakan bahwa pengindekan di Web of Science ini lebih selektif dibandingkan yang lain. Ya, barangkali itu bisa dijadikan sebagai pedoman singkat menurut saya bahwa di indeks Web of Science memiliki impact factor itu akan sangat baik. Ya kita ya dengan fasilitas yang ada di kita ya tadi untuk melakukan riset yang bagus kan salah satunya termasuk akses instrumentasi gitu ya, alat gitu ya, baik secara nasional, lokal, nasional, internasional gitu kan ya. Kita menyadari itu. Ya, ada yang beberapa ya ketersediaan misalkan kita hanya bisa akses dalam UB menjadi artikel kita banyak masih pertanyaan-pertanyaan atau yang belum bukti-bukti yang belum bisa kita angkat gitu ya, sehingga bagaimanapun juga itu akan menurunkan kualitas kan gitu ya. Nah, yang terpenting ya oke, jika sudah demikian ya sudah kita mau publish harus memenuhi tuntutan luaran gitu kan gitu. Ya sudah kita publish saja, tapi usahakan ya yang diindeks oleh Web of Science gitu aja dan di situ memiliki impact faktornya gitu. Nah, kalau bicara di Scopus, oke, milik SJR, mungkin ada juga yang sekarang bicara tentang kuartil gitu ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Ya memang harus jujur diakui bahwa memang sebagian besar jurnal-jurnal Q1 itu memang lebih baik, walaupun tidak semua jurnal Q1 itu baik gitu kan ya. Ya. Karena Q itu lebih kepada jurnal yang sebidang pelabelan Q tersebut. Jadi misalkan jurnal di bidang kimia gitu kan ya. Belum tentu jika jurnal di bidang kimia yang Q3 tadi lebih jelek dibandingkan jurnal Q1 yang ada di tempat lain gitu. Itu belum tentu gitu. Nah, di situ kita bisa lihat berapa impact faktornya kan gitu atau berapa SJR-nya gitu. Ya, ada jurnal Q1 tapi SJR-nya masih hanya 0,2 gitu kan ya. Sebaliknya ya, ada jurnal dengan SJR 0,9 tapi itu juga masih Q2 gitu. Ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau saya cenderung untuk memilih, saya mengabaikan yang Q tadi ya, Q1, Q2, Q3 itu saya abaikan. Saya lebih melihat kepada SJR-nya kalau yang di Scopus atau ke impact faktornya yang ada di Web of Science. Ya, walaupun itu masih debatable, tetapi itu yang saat ini masih yang terbaik gitu. Indikator bahwa jurnal tersebut baik gitu. Ya, mungkin. Baik, matur nuwun Pak Sabarudin. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Ani Eka, Pak. Mohon izin bertanya untuk tips membuat cover letter agar bisa menarik dan meyakinkan pihak editor dari jurnal yang kita tuju. Iya. Baik, Bu Ani Eka. Jadi gini, seringkali memang kadang penulis itu mengabaikan, ini pertanyaan sangat baik ya, penulis itu mengabaikan cover letter. Hanya kemudian bilang bahwa yang terhormat editor, bersama ini kami mengirimkan manuskrip untuk dipublish di jurnal Anda, titik, selesai. Itu tidak memberikan arti apa-apa bagi editor. Ya, jadi yang harus dituliskan di situ adalah novelty dari penelitian kita. Jadi diungkapkan di situ bahwa kami akan mengirimkan manuskrip untuk dipublish di jurnal Anda. Dalam penelitian ini apa yang diteliti? Saya meneliti ini. Nah, kemudian novelty-nya tuh ini sekarang. Cukup singkat sebenarnya. Dikatakan novelty-nya ini yang belum ada sedikit diuraikan juga misalkan latar belakangnya gitu ya. Tapi sedikit diuraikan dengan singkat. Bahwa kemudian di situ baru nih yang belum diteliti sehingga kemudian dibahas di situ. Ya, inilah penelitian saya tentang ini. Belum dibahas tentang ini. Ini loh keterbaruannya. Udah selesai. 1 lembar cuma itu selesai gitu. Kalau saya biasanya membuat sampai 1 lembar ya. Ya, yang terpenting adalah apa yang kita lakukan di situ, kemudian dibandingkan dengan yang lain, novelty-nya apa. Karena kadang melihat novelty itu kita itu kadang-kadang perlu jeli gitu ya. Jadi saya pernah saya membuat satu material untuk pemisahan DNA. Banyak sekali artikel-artikel material tentang material tersebut untuk pemisahan DNA.
Tetapi ternyata apa? Saya melihat ya, bahkan komposisinya itu banyak yang sama gitu ya. Yang berbeda di komposisi membuat materialnya dari bahan A, B, C-nya sama. Ya, dari menggunakan bahan A, B, C, tetapi nanti ada perlakuan yang berbeda gitu kan ya, perlakuan berbeda, misalnya perlakuan termal atau apa dan selainnya. Dan situ saya melihat bahwa material yang saya buat itu ternyata mampu untuk memisahkan DNA gitu ya. Walaupun di situ hanya beda satu urutan basa gitu ya. Jadi single nucleotide polymorphism misalkan gitu. Ini beda. Tinggal itu diungkapkan langsung ini lebih membedakan dengan yang lain. Ya. Itu kan sangat spesifik sekali gitu kan, sangat spesifik. Orang lainnya sama gitu. Dan itu bisa diterima gitu. Jadi novelty itu sangat penting di situ dan kita harus ungkapkan di situ. Nah, apabila cover letter yang baik itu pun kadang kalau kemudian editor tuh membaca sendiri, editor bahkan bisa membuat keputusan bahwa itu tidak dikirim ke reviewer lagi dan itu bisa diterima langsung. Mungkin hanya dengan catatan ini, oke, ini hanya minor revisi, selesai. Memungkinkan itu terjadi. Ya, terima kasih Pak Sabar. Mohon maaf, Bu Rani, saya langsung merespon. Terima kasih atas tipsnya Pak Sabar. Karena memang kalau sesuatu yang something different atau itu memang uniqueness ya, artinya benar-benar yang kita lakukan itu berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya, itu memang akan mudah untuk kita bercerita. Tapi kalau kita mencari apa sih differentiasinya dengan yang sudah pernah dilakukan, itu yang tadi Pak Sabar mengingatkan bahwa untuk jeli mencermati apa sih novelty-nya itu yang kadang itu kita agak untuk menyampaikan itu yang yang membedakan yang benar-benar ini loh yang belum ada, itu kadang yang kadang itu ya agak sulit juga sih Pak. Kalau ya seperti saya juga masih pemula juga Pak untuk kategori peneliti pemula, jadinya juga ya tadi mungkin banyak latihan dan juga banyak membaca juga. Ya, terima kasih Pak Sabar. Ya, sami-sami Bu. Nih, ada pertanyaan lagi Bu Aca. Bu Aca belum selesai mengetik sepertinya. Yang terhormat Pak Sabarudin atau menyapa Pak Sabarudin ini tadi. Oh iya, Bu Rahmi. Oke, monggo Bu Aca. Saya tadi ngangkat cucian soalnya mendung. Ya, terima kasih Pak Sabarudin, dulu asisten kimia waktu saya maba beliau. Jadi saya ingat betul. Jadi juga berbagi pengalaman tentang sharing artikel ini sangat penting bagi kami, terutama kami yang lulusan dalam negeri Pak Sabarudin ini. Jadi saya mengalami hal sama dengan Bu Ani Eka ketika saya harus publish di jurnal. Kebetulan kalau yang di Indonesia tidak ada kriteria harus berapa, yang penting terindeks itu Pak Sabarudin. Sempat saya beberapa kali waktu sekolah S3 itu mengirimkan artikel jurnal ditolak. Ya memang sempat putus asa apa yang salah dengan jurnal saya. Kemudian saya konsultasi dengan penguji saya yang kebetulan juga lulusan Jepang waktu itu. Saya lupa universitasnya Miyazaki, dari Miyazaki, kemudian diberi trik-trik sehingga waktu itu saya kirim ke Q4. Jurnal Q4 dan sampai sekarang belum dipublish. Ini sempat membuat saya istilahnya itu patah semangat. Nah, pengalaman panjenengan ini kan banyak berkiprah di jurnal internasional, terutama bagi kami yang pemula ini ada kiat-kiatnya supaya tidak patah semangat, kemudian bagaimana terutama menjalin relasi dengan misalnya peneliti luar negeri. Kebetulan bidang saya juga bersinggungan dengan molekuler juga, fisiologi ternak yang ke arah molekulernya. Nah itu mohon Pak Sabarudin bisa, terutama ini ibu-ibu ini kalau sudah sekolah di dalam negeri banyak motongnya Pak. Selain publikasi juga kalau sudah lewat sekolahnya, wah itu yang kita juga stres. Matur nuwun Pak Sabarudin. Baik, terima kasih Bu untuk ini. Ya. Biasa masih ingat kok angkatan 94 Bu ya. Ya, saya 94 Pak Sabarudin. Saya masih ingat kok. Ya, masih ingat betul jenengan asisten. Iya. Memang tadi lebih kepada bagaimana membangun network, Bung ya.
Ya, bangun network dan ini semangat untuk tetap menulis, Pak. Itu. Iya, sebenarnya salah satu dorongan semangat untuk tetap menulis itu apabila kita mempunyai mahasiswa bimbingan juga gitu. Karena Ya, bagaimanapun juga kita mempertaruhkan mereka ya, dalam tanda kutip ya, ada pertaruhan juga di situ gitu. Itu juga bisa menjadi faktor dorongan gitu kan ya. Bayangkan kalau mahasiswa bimbingan kita nggak lulus, gimana kan gitu kan ya. ya, Banyak hal yang kita berpikirkan kan gitu, kita pikirkan ya, apabila kita pernah menjadi mahasiswa juga kan begitu. ya, Itu terus terang itu yang salah satu menjadi dorongan, sehingga biasanya salah satu dorongan itulah demi mahasiswa gitu. Itu yang ada di diri saya sendiri gitu ya. Kalau nggak gitu nggak lulus mahasiswa saya, kasihan kan. Itu jelas satu dorongan. Nah, dorongan yang lain adalah ya memang tugas ya, karena memang tugas kita itu menulis itu tidak bisa kita hindari gitu. Jadi sama halnya ya Tridharma, di Tridharma ada penelitian gitu kan ya, penelitian, jadi itu tidak bisa kita hindari. Nah, sekarang apakah kita harus memfokuskan pada salah satu saja di Tridharma gitu kan ya? Hingga sekarang belum ada ketentuan tersebut, kita bisa fokus di penelitian saja, mengajar saja, nggak ada gitu kan ya. Dari tugas tersebut kan itu sudah merupakan kewajiban menurut saya yang memang kita usahakan. Jadi kalau saya, karena itu merupakan satu kewajiban, maka saya usahakan bahwa tiap tahun itu setidaknya ada gitu publikasi. Yang penting ada. Ya kalau bisa di internasional bereputasi ya alhamdulillah gitu kan. Jika tidak ya nggak ada masalah, yang penting ada juga gitu. Karena itu sudah merupakan suatu kewajiban. Dan juga dengan menulis itulah interaksi bisa kita bangun, baik secara nasional maupun dengan internasional. Saya bisa mengatakan bahwa publikasi kita itu adalah paspor. Jadi kalau kita gunakan paspor apa? Paspor untuk pergi ke negara lain, ya negara lain kita perlu paspor kan gitu untuk bisa masuk. Bagaimana kita bisa komunikasi secara internasional gitu kan ya? Bagaimana kita masuk ke negara lain kalau kita nggak punya paspor? Dan paspor bagi kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan adalah tulisan kita. Iya kan? Baru kita bisa berkomunikasi. Kalau kita kemudian komunikasi dengan pihak membangun international network, kita nggak punya tulisan apa-apa gitu kan ya? Itu sangat susah menurut saya gitu. Ya, tapi kalau kita punya tulisan juga itulah paspor kita gitu kan ya. Modal bagi kita juga untuk bisa komunikasi secara lebih menjadi lebih luas. Itu yang sebenarnya bisa yang termasuk pengalaman pribadi saya yang saya gunakan. Akhirnya bisa kerjasama secara internasional, kita juga kita publikasi bersama. Ini yang sekarang itu ada juga mahasiswa saya sekarang mahasiswa S3 di sini. Dia akan 1 tahun di sini. Ya, sebenarnya saat S1 itu adalah bimbingan saya. Kemudian S2 dia melanjutkan ke luar negeri gitu. Ya, di Mahidol University Thailand. Nah, di situ saya sebagai penguji juga di situ. Nah, ketika S3 itu tarik-tarian gitu. Tarik-tarian, yang pembimbingnya di sana pengennya masuk sana. Dan saya ya anaknya pengen masuk ke sini ya saya terima gitu. Tapi akhirnya anaknya memilih untuk masuk tetap melanjutkan S3 di Mahidol gitu. Karena memang kemudian mereka memberikan, oke, kamu akan sejamin beasiswanya ini semua, kalah saya gitu kan. Saya tidak punya bargaining kan, jika gitu kan ya. Karena mereka memberikan ya anaknya memang baik, ini memberikan satu fasilitas yang lebih baik gitu. Nah, tapi kemudian ya selalu ada ya sekarang musim corona gitu kan ya, selalu ada blessing in disguise katanya. Selalu ada blessing in disguise katanya. Jadi dia ketika pulang S2 selesai kan menunggu di sini dulu untuk berangkat S3 gitu. Jadi nggak bisa berangkat. Jadi nggak bisa berangkat, saya komunikasi, gimana ini langsung ya. Ya udah riset aja di tempatmu. Ya riset di tempat saya 1 tahun. Jadi dia membantu saya hingga sekarang gitu kan. Ya. Saya juga katanya sudah membimbing. Jadi itu kan jalan juga, Bu. Ini juga bagian dari network juga. Jadi dia benar terdaftar di universitas luar negeri gitu, tapi dia kerja di sini juga gitu kan. Ini sudah terbangun juga gitu kan ya. Kenapa kok mereka percaya? Ya karena saya juga mempunyai tiket. Ya, saya punya tiket di mana publikasi saya sama dengan punya pembimbingnya yang di sana juga gitu. Jadi mereka percaya bahwa saya bisa membimbing di sini. Nah, ini sudah terbangun lagi. Ya.
Jadi saya katakan bahwa publikasi kita itu merupakan paspor bagi kita untuk melakukan kerjasama secara internasional. Ya, mungkin itu. Ya, matur Mudah-mudahan nuwun bisa Pak memberikan Sabarudin. semangat. Dan semangat nggih. Matur nuwun Pak Sabarudin nggih. Alhamdulillah, tambah semangat nih puasa. Monggo Bapak Ibu yang lain, ini di chat sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali mau menyampaikan langsung, kami persilakan. Ini tadi selamat datang Pak Imam. Ini juga senior di RG kami. Bu Mas Ayu, monggo mau menanyakan. Pak Imam ini dari VIA. Dari VIA, nggih leres Bapak. Iya Mas. Kenal baik, Monggo. bener kan? Saya kenal baik ini. Gimana Mas Imam kabarnya? Api sampai nyoba iki dulur lawas iki. Sehat-sehat ya Mas yo. Alhamdulillah. Iya. Ya wis syukurlah insyaallah sampean aku ketemu sampean seneng aku. Yo. Meskipun di Zoom sudah seneng ya Pak Imam. Yo. Lihat. Udah lama nggak ketemu ini. Iya wis puluhan tahun nggak ketemu. Nah, Mas Sabarudin. nggih. Ada pertanyaan mungkin Pak Imam ke Pak Sabarudin? Aku biasanya le ambek Mas Sabarudin bimbingan langsung. Oke, Bu Sambil makan Rami. ikan gitu ya. Iya Mas Sabarudin guys ahlinya ahli. Masya Allah. Nggih. Pak Sabarudin. Nggih, Pak Irfan. Ya, mungkin untuk saat ini teman-teman ya sudah banyak mendapat ilmu ya. Mungkin sekiranya nanti Pak ya kita ya mungkin memulai aktif lagi menulis ya, tanya-tanya terkait dengan bagaimana publikasi. Mungkin saya mohon izin Pak Sabarudin, saya bisa menghubungi ya, atau teman-teman nanti bisa bertanya lewat WA atau apa, itu bisa nggih Pak ya? Ya insya Allah Pak, insya Allah Pak, insya Allah saya membantu. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi insya Allah dengan ilmu pagi ini yang kita dapatkan ya, mudah-mudahan teman-teman mulai semangat ya, sehingga ya kita bisa meningkatkan diri gitu ya, kemudian juga bisa menopang daripada internasionalisasi UB ya, terutama mudah-mudahan begitu. Ya, saya pribadi ya mungkin juga atas nama riset grup ini banyak terima kasih Pak Sabarudin atas ilmu dan sharingnya ya, sangat bermanfaat buat kita ya. Insya Allah ya akan kita coba untuk lebih banyak menulis ya sesuai dengan apa yang disarankan oleh Pak Sabarudin. Sekali lagi terima kasih Pak Sabarudin. Oke, sami-sami Pak. Ya. Masih banyak ilmunya. Ya, matur nuwun Pak Sabarudin. Sabarudin. Pak Sabarudin. Sudah ditutup nggih. Bu Mas Ayu mau bertanya nggih? Ya, sedikit saja nggih. Ngapunten Pak Sabarudin mau Oh, iya, nggak apa-apa, silakan Bu. Kebetulan saya juga lagi nulis ini Pak, cuman ya tadi sama seperti yang lain karena tidak pede dan takut salah-salah gitu Pak. Saya lagi menulis yang di biodiversity ini loh Pak. Nah, kan di situ juga novelty itu kan juga ada statement ya yang harus kita tulis gitu. Kemudian apa namanya? Ya, mungkin itu juga yang tadi sama saya jadi kendala untuk di cover letternya. Kemudian juga yang kedua bagaimana cara ini ya mensitasi yang baik ya. Kadang kan kita harus menampilkan apa namanya data-data sesuai penelitian yang lain. Nah, waktu kita ngambil, nah itu pembahasannya seperti apa ya Pak ya? Apakah sesuai yang dituliskan ataukah kita membahasakan yang lain gitu? Kadang saya bingungnya di sana. Khawatir juga karena kalau ada apa namanya uji plagiasinya, nah itu termasuk juga yang membuat takut ya Pak ya, khawatir. Jadi bagaimana itu Pak untuk cara mensiasatinya? Matur nuwun. Ya, baik Bu. Jadi
memang Bu, kalau kita langsung mengambil dari frase gitu ya, dari punya orang lain, mungkin nanti kita akan ada sedikit masalah gitu kan ya. Intinya bahwa di situ kita menuliskan kembali dalam artian bahwa maknanya yang sama. Jadi apa yang kita pahami dari tulisan orang lain tersebut, barulah kita tuliskan kembali. Ya, tetapi tidak mengubah arti gitu. Meskipun kita mencantumkan sumbernya harus tetap parafrase gitu nggih, Pak? Ya, itu tetap tidak diperbolehkan, Bu. Kalau sama persis yang punya orang lain tadi itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, kecuali apa namanya? Makanya kita hanya menuliskan dia maknanya yang memiliki makna yang sama saja gitu. Kalau semacam definisi gitu Pak, pripun nggih? Kadang definisi kan memang sudah ada yang dituliskan gitu kan, yang sama persis gitu masih tetap tidak diperbolehkan nggih. Nah, sebenarnya sesuatu yang bersifat umum seperti definisi apa segala gitu, kalau ditulisan artikel ilmiah di jurnal itu sebenarnya tidak perlu ditulis kembali karena semua orang itu sudah tahu gitu kan ya definisi tersebut. Misalkan maknanya apa yang dimaksud dengan misal chronic disease gitu kan ya, chronic disease untuk hewan itu semua sudah tahu kan gitu ya, yang sangat umum gitu kan ya. Itu sudah tidak perlu ditulis kembali gitu. Karena kalau definisi itu kan hanya buku teks biasanya. Itu juga masalah saya, Pak. Saya kebetulan menulisnya kan resiliensi sosial ekologi. Nah, resiliensinya ini kan awalnya memang dia berasal dari psikologi, kemudian berkembang ke ekologi, kemudian sosial gitu. Nah, maksud saya untuk menuliskan sistematikanya gitu loh, perkembangan dari resiliensi itu sendiri gitu. Nah, itu apakah juga tidak diperkenankan, Nggih? Nah, yang diperbolehkan itu misalkan itu kutipan gitu, Bu ya. Jadi kutipan, jadi umumnya biasanya jarang di jurnal-jurnal eksak tapi biasanya ya. Di ilmu sosial mungkin ada kutipan. Nah, kalau memang itu suatu kutipan, memang tidak bisa kalau kita ubah karena itu adalah suatu kutipan. Nanti kalau sebagai contoh bisa bahaya kalau yang dikutip misalkan ayat-ayat suci gitu dikutip kemudian dibedakan jadi masalah kan seperti itu kan. Nah, kalau yang berupa kutipan itu masih diperbolehkan gitu. Ya, baik. Oke, Pak. Terima kasih. Kemudian juga kalau untuk tadi kalau novelty itu singkat standar. Kebetulan di cover letternya biodiversity ini kan selain ada novelty juga ada statement ya tidak sedang diterbitkan gitu ya. Itu standar saja gitu nggih. Iya. Itu memang statement itu diperlukan. Jadi jika terjadi sesuatu jadi penulis nanti melakukan multiple submission, jadi mengirim ke banyak jurnal sekaligus, itu bisa menjadi dasar hukum bagi pihak jurnal nanti ya untuk memberikan suatu tindakan gitu. Kan kadang seringkali orang-orang itu bukan seringkali ada beberapa orang jadi melakukan mengirim ke suatu artikel yang sama ke jurnal sekaligus dengan harapan bahwa nanti bisa cepat publikasinya. Nah, itu secara etika tidak diperbolehkan gitu. Nah, makanya ada statement seperti itu. Nah, jadi sebaiknya jika Bapak Ibu jadi mengirim ke suatu jurnal, nunggu ada keputusan dari jurnal tersebut. Atau misalkan jurnal kita mengirim satu jurnal kemudian lama banget tidak lakukan review apa lama, oke kita tarik aja, retract dulu aja, menarik submission-nya dulu, gitu. Barulah kita kirim ke tempat yang lain gitu. Itu sebenarnya kenapa harus ada statement seperti itu. Baik Pak, terima kasih sangat membantu karena saya nanti juga sepertinya kan kelulusan juga menunggu submitnya itu. Matur nuwun Pak Sabarudin. Oke, sami-sami Bu. Dari Bapak Ibu sepertinya cukup nih Pak Irfan. Mohon maaf saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Sabarudin. Semoga
kita niatkan lagi. Yang pertama berarti menulis ya, menulis yang berkualitas untuk bisa meningkatkan citasi, age index, dan kalau tadi Bu Azizah narsis ngoten nggih, personal branding kita meningkat dan juga untuk UB ya, terutama buat RG kita di sini begitu. Saya tutup dari saya, mohon maaf, saya nanti kembalikan ke Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rahmi ya. Oke, terakhir Baharudin sekali lagi saya atas nama RG ya banyak terima kasih ya atas share ilmunya, pengalamannya ya luar biasa ya. Makanya saya sangat menginginkan ya materi ini ya, dan alhamdulillah kita sudah diberi ilmu sama yang terkait sama publikasi dan indeks ini. Mudah-mudahan setelah ini kita semangat menulis dan juga bisa berkontribusi terhadap keilmuan kita, terhadap ilmu kita, dan juga terutama juga kepada institusi universitas. Oke, terima kasih Pak Baharudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal soleh ya buat Bapak ya, insya Allah. Amin, amin. Amin. Oke. Terima kasih juga Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Pak Sandi ya. Mohon kasih Mas Baharudin. Imam. Ya, insya Allah. Aku tanya pun kontak teman nang Mbak Iza ya. Kenapa Mas Imam? Saya minta kontak sampean ke Mbak Iza. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, sukses. Terima kasih Pak Irfan dan semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat. Bapak Ibu. Amin, amin. Oke. Mohon izin live. Ya, kasih Pak. Permisi dulu Bapak Ibu, ada rapat yang lain. Pak Sabar. Ini sudah saya rekam. Oke.